Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu disebut juga dengan tawadu. Nah, pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan. Langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin selalu tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Jika kamu pernah melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala, sungguh orang semacam itu tidak enak dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 30 yang berbunyi wala tamshi fil ardi maraha. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada setan karena keangkuhannya? Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Nabi Adam alaihissalam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada kedua orang tua, seorang anak harus bersikap tawadu kepada mereka. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum bacaan mat asli atau mat tabi'i. Mat tabi'i itu apa sih?
Mat tabi'i itu ialah mat asli apabila terhadap harokat fathah diikuti alif, kasroh yang diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Caranya membacanya adalah dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas fi jidha hablum mim masad. Yang kedua itu mat wajib mutasil. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lapas. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Iza jaa nasrullahi wal fath. 3. Mat jaiz munfasil. Disebut mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lapas yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Kedua bisa dibaca dengan 2 alif atau 4 harokat. Dan ketiga itu dapat dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya wala antum abiduna ma a'bud. Mat arid. Disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya dipanjangkan 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat itu ada mat iwad. Disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat. Caranya membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya inna ma'al usri yusra. Nah, terus ini pembelajaran hari kita ini. Semoga anak bisa mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.